Loh, memang nggak pernah ada menebus dosa. Cuma dalilnya aja nggak pernah ada menebus dosa, mengalahkan dosa atau menebus manusia dari dosa. Nah, Apa nggak menebus dosa? ya artinya kan menebus manusia dari dosa. Kan Ya, gitu sama nggak dengan menebus dosa? Coba. Nah, ya beda Sama tipis lah. Cuman Loh, nggak kosakata beda aja. tipis. Kalau menebus dosa artinya kan mengambil dosa. Oh gitu. Nah terus bagusnya apa? Yang ditebus itu manusia dari dosa. Naikkan pasien, sabar dong. Mungkin katanya. Halo, Kambing katanya. Halo. Jaidan. Selamat sore. Iya. Sore, Islam Kristen bang? Islam aku. Islam, ya silakan, ada yang mau ditanya. Ya, betulan ya. Gini. Apa tuh? Yesus itu kan disalib ya untuk menebus dosa itu ya. Bukan, Yesus itu Terus? disalib mengalahkan dosa. Oh, kayak kelahi gitu. Gimana? Ini baru lagi versinya. Loh, memang nggak pernah ada menebus dosa. Cuma dalilnya aja nggak pernah ada menebus dosa, mengalahkan dosa atau menebus manusia dari dosa. Nah, Apa nggak menebus dosa? ya artinya kan menebus manusia dari dosa. Kan Ya, gitu sama nggak dengan menebus dosa? Coba. Nah, ya beda Sama tipis lah. Cuman Loh, nggak kosakata beda aja. tipis. Kalau menebus dosa artinya kan mengambil dosa. Oh gitu. Nah terus bagusnya apa? Yang ditebus itu manusia dari dosa. Ah ya, menebus dosa manusia ya. Bukan Apakah menebus itu- dosa manusia, menebus manusia dari dosa. Menebus manusia dari dosa ya. Nah, diputer lah pokoknya. Apakah itu satu-satunya cara itu maksud aku tuh loh? Pak, coba kau rekomendasi lah cara lain. Ada nggak? Lah aku nanya, mana? Kan aku nanya itu. Apakah itu satu-satunya cara untuk menebus dosa gitu? Penebusan, Kayak itu satu-satunya cara. nggak ada cara lain. Coba sekarang saya tanya kamu, Allahmu caranya menyelamatkan kamu gimana? Lah aku nanya, belum ditanya. Oh itu kan jawab, tadi udah udah saya jawab. Apakah itu satu-satunya cara? Iya, itu caranya Allah menebus manusia. Makanya Pak, ada istilah kurban. Ini dari awal. Dari awal kamu harus tahu kenapa ada yang namanya kurban. Kurban itu kan artinya menggantikan. Jadi sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, pertama sekali Allah itu sudah melakukan kurban. Jadi penebusan yang dilakukan Yesus itu adalah kurban. Makanya dia Berarti dikatakan ada cara lain dong, pernah kurban. dilakukan kurban lain gitu ya? Loh, itu kurban itu ya penyaliban lah. Oh. Iya. Aku boleh minta tolong Sekarang saya bacakan tanya Anda. Keluaran 29:14. Bentar, jangan jauh-jauh dulu. Kurban itu kan artinya menggantikan. Ya, dikatakan dia di kayu salib itu menggantikan kita manusia yang berdosa ini, sehingga apa? Dosa kita itu dikalahkan atau dihancurkan di atas kayu salib. Adakah cara lain menyelamatkan manusia dengan cara berkurban selain dari berkurban? Tidak ada. Yang Tidak ada, dilakukan Yesus di kayu salib itu adalah kurban. Makanya Satu-satunya dari cara zaman gitu. iya dong, makanya dari zaman Adam itu sudah melakukan kurban. Kain dan Habil itu juga sudah melakukan kurban. Musa itu sudah melakukan kurban. Abraham jauh sebelumnya sudah melakukan kurban. Dan kurban-kurban itu, Kurbankan kan untuk apa? lah ini tadi penggenapan dari kurban-kurban itu. Jadi sejak di zamannya Adam, cara Berarti menyelamatkan Agatha nggak manusia. nyimak Sebentar. dengan pertanyaanku. Oh, saya Apakah nyimak. itu satu-satunya cara? Kan Betul. gitu. Karena dari Nah, zamannya kamu jawab Adam, sendiri ada cara lain berarti. Loh, Gimana? salib itu adalah kurban. Penyaliban itu Betul. kurban. Kan pertanyaannya, apakah satu-satunya cara? Ternyata ada cara lain, dijawab sendiri. Apa cara lain? Gimana? Apa cara lainnya? Lah, barusan dijawab sendiri kan? Lo kurban itu penyaliban, lo Anda nggak ngerti. Tadi katanya Habil terus apa itu? Kain dan gimana? Habil coba, saya tanya, Kain dan Habil itu berkurban nggak? Oke. Ya itu kurban. Dari tadi Anda ngeling nggak sih otaknya? Tadi kan udah dibilang. Nggak tahu. Jadi nggak tahu. Siapa yang dengerin nggak- baik-baik, dengerin baik-baik.
Satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia itu dengan cara berkurban. Makanya Yesus itu disebut domba, karena dia adalah kurban sejati. Jadi kenapa harus disalibkan? Dengan cara itukah kurban? Iya. Kurban yang dilakukan di zamannya Adam itu dengan apa? Menumpahkan darah lalu mengenakan kulitnya hewan itu ke tubuhnya Adam. Nah, kurban yang dilakukan Abraham, kurban yang dilakukan Nuh, kurban yang dilakukan semua nabi-nabi itu adalah cara Allah menyelamatkan manusia, mendekatkan manusia dengan Allah. Itulah penyelamatan itu, membuatnya menjadi satu. Jadi sejak dari zaman Adam memang kurban cara menyelamatkan manusia. Memangnya kau bisa apa? dengan ibadah? Untuk apa? Untuk mendekatkan manusia dengan Allah. Mendekatkan. Iya. Untuk mengorbankan, untuk mendekatkan diri dengan Tuhan harus mengorbankan. Lucu Gabrul. Oke. Mana ini? Kalau kamu Nah, bilang gitu. gabrul, ini karena kamu kan nggak tahu. Ini kan Mendekat makanya nih. kurban. Mengorbankan. Oke, sekarang saya tanya Anda, adakah cara lain untuk mendekatkan kamu dengan Allah? Saya tanya. Ibadah jelas. Oke, ibadah apa? Sholat, puasa, zikir. Kurban itu adalah ibadah. Oh, Oke, Terus? sekarang Anda bilang sholat. Sekarang saya tanya, apakah dengan cara sholat jangan Anda kesana dekat dengan dulu. Allah? Ini Sebentar, apakah dengan cara sholat Anda dekat dengan Allah? soal dekat dengan nggak dekat. Ini nggak ada parameternya. Lah, artinya Ada dekat, parameternya. artinya dekat. Anda benar-benar menyatu dengan Allah. Anda bisa nggak melalui sholat dekat dengan Allah? Pertanyaannya. Karena gini bang, bisa dekat nggak dengan kematiannya? gini bang, karena kalau Anda dekat Allah, Dekat nggak kalian? Gitu Oke, pertanyaannya. oke. Tahu nggak? Kalau Anda dekat dengan Allah, Anda mungkin nggak mati. Semua manusia itu Berarti Anda nggak dekat dengan Allah. Artinya semua manusia itu jauh dari Allah. Kenapa? Karena manusia jauh dari Allah, makanya mengalami kematian. Coba kalau Anda dekat dengan Allah, Anda mati nggak? Saya tanya, kalau Anda dekat dengan Allah, semua yang bernyawa itu pasti berarti mengalami Allahmu Berarti orang mati. Kristen Sebentar, konsekuensinya adalah Allahmu mati. Kenapa saya katakan demikian? Anda mendengarkan dulu. Kenapa saya katakan demikian? Kalau Allahmu hidup, setiap orang yang dekat dengan Allah harusnya dia tetap hidup. Kenapa? Karena Allah adalah sang hidup. Kalau kamu pun sudah dekat dengan Allah tetapi Anda tetap mati, artinya Allahmu tidak berguna. pertanyaannya. Ini sangat make sense. Kalau Anda dekat dengan Allah, sebentar. Kalau Anda dekat dengan Allah, kalau ini ya istilah innalillahi wa innalillahi rojiun. Semua yang berasal dari Allah kembali ke Allah. Kalau kamu kembali ke Allah, artinya kamu tidak mengalami kematian. Ini yang paling make sense. Saya sudah jawab itu. Kenapa Yesus itu harus disalib? Ketika dia disalib, ada darah yang tertumpah. Itulah kurban. Anda tidak mengerti makna kurban. Makanya saya katakan, ibadah kalian itu hanyalah ibadah hafalan. Kalian bahkan tidak mengerti kenapa Abraham. Dengarkan. Anda tidak akan mengerti kenapa Abraham sampai mengorbankan anaknya. Itu adalah tipologi dari Yesus. Mana sih ini? Anda nggak tahu itu apa. Ya. Sekarang kalau Anda mengatakan, saya sudah menjawab. Jadi adakah cara lain selain dengan penyaliban, selain dengan kurban? Karena kurban itu adalah penyaliban. Adakah cara lain selain itu untuk menyelamatkan manusia, untuk mendekatkan manusia dengan Allah? Tidak ada. Kenapa? Dengan kurbanlah manusia itu didekatkan dengan Allah. Setiap orang yang dekat dengan Allah, dia tidak akan mengalami kematian. Itu makanya kenapa? Saya nggak kejang, kamu yang kejang. Mute, Kalau Anda tidak kejang, Anda harus mendengarkan penjelasan saya secara komprehensif. Tapi yang masuk akal dia, kok aku Loh, terima. ini sangat make sense. Anda mau bilang masuk akal? Ada nggak? Tadi kan aku jawab, semua manusia akan mengalami mati. Berarti orang Kristen ada yang nggak mati. Tunggu, Saya saya tanya Anda, kalau Anda mengatakan semua manusia itu mati, apakah Allah menciptakan manusia untuk mematikannya? Ini Dijawab dong. Jangan Setiap tadi, statement Anda harus logis. Apakah menurutmu Allah menghidupkan terus mematikan? Logikanya di mana? Gitu. Sekarang saya tanya. Anda gitu. Loh, Anda dulu. Saya tanya ke logisan Anda. Logis Tadi, nggak di Allah awal, menciptakan manusia? Belum Bang, selesai. saya akan ngikutin narasimu. Kemanapun kamu akan saya kejar.
Bang, Anda memang nggak mau menjawab ini? Atau Anda memang nggak mau menjawab ini? Apakah Allah menciptakan manusia lalu mematikannya? Jawab dulu itu. Jawab dulu. Tadi belum clear. Ya, itu dari tadi udah saya jelasin. Narasi Anda, karena saya mau membawa logika Anda dengan Anda mengatakan Allah mematikan dan menghidupkan, Allah menghidupkan dan mematikan. Saya tanya Anda, apakah Allahmu memang menciptakan kamu untuk mematikan kamu? Kok mengerikan kali Allahmu? Terus Apakah Tuhanmu Allahmu maha menciptakanmu mematikan? untuk apa? Nah, Dijawab terus dulu, kalau kamu belum menjawab. Nanti saya jawab, pasti saya jawab. itu sudah takdir yang pasti untuk manusia. Ya kan? Nah, Berarti Otak saya kok. pastikan Allahmu bukan maha pengasih, maha pembunuh. Karena Allahmu menciptakan kamu dengan menakdirkan kamu mati. Allah Kalau yang gitu ya. seperti apa seperti itu? Saya pastikan dengan logika Anda sebagai manusia. Dengarkan saya. ini kayak Saya pastikan Anda dengan logika Anda. Mungkin nggak Anda punya anak dengan istri Anda, tapi Anda mengharapkan kematian anak Anda? yang mengharapkan kematian. Mungkin nggak? Jawab dulu. Kapan aku menjawab? Ya dijawab dulu itu. Anda Mungkin bisa nggak? membedakan nggak antara takdir dengan Lari. Mungkin nggak? Kau yang lari. Sekarang saya tanya, ini logika. Ini pakai hati nuranimu, pakai otakmu sebagai manusia. Mungkin nggak kamu punya anak, terus anakmu kamu harapkan untuk mati? Saya rasa setiap manusia tidak mengharapkan anak yang mereka lahirkan itu akan mati. Bagaimana dengan Allahmu? Kenapa Allahmu semenjijikkan itu? Tuhan Dia aja, menciptakan, tetapi dia mematikan. Tuhan aja mati. Gimana tuh ceritanya? Tuhan saya hidup. Siapa yang mau membunuh? Tunggu, jangan lari. Ya, kamu Tuhan aja, siapa? kamu sudah menolak logikamu. Kamu aja tadi bilang, siapa yang mengharapkan anaknya mati? Lalu bagaimana dengan Allahmu? Gak Allahmu lebih menjijikkan. Saya katakan, saya tahu dia mau mulai lari. Saya menjelaskan kurban dari zamannya Adam. Ya, coba kamu pikir dengan logika kamu. Makanya saya bilang jawaban saya itu yang paling logis. Adakah cara lain selain kurban? Makanya tadi saya tanya ke Tuhanmu, kamu tidak sanggup menjawabnya. Dengan cara apa Allah menyelamatkan kalian? Itu saya mau ke situ, tapi kamu lari-lari berputar. Saya mau nendang kamu di situ, skakmat kau mati di situ. Bagaimana cara Allah menyelamatkan kau? Saya tidak yakin dia bisa menyelamatkan kalian. Tidak ada daya dan upaya dia untuk menyelamatkan kalian satupun. Tetapi kalian dituntut untuk mengerjakan keselamatan itu dengan sendirinya. Coba kalian pikirkan. Kalian punya anak aja kalian tidak mau anak kalian mati. Tetapi bagaimana Tuhan yang maha kasih? Yang kasihnya tidak terukur. Menciptakan kamu untuk mematikan kamu. Pakai otakmu. Saya katakan itu adalah Allah yang membunuh. Itu udah jelas. Ya, tapi kamu mau mulai ngeyel. Saya mau tahu gimana cara Allahmu menyelamatkan kau. Silakan naik lagi. Kalau kamu memang mau diskusi sama saya mau tahu cara Allahmu bekerja seperti apa. Ada sumur, orangnya tenggelam semua, sumurnya dalam sekali. Diturunin tutorial. Nih, pakai sendiri tuh. Lu selamatin diri lu sendiri dengan amal ibadah kau. Apakah seperti itu cara Tuhanmu? Hah? Seperti itu caranya? Saya tahu itu jawaban itu. Dengan menurunkan kitab. Terus dia nggak ngapain? Ngapain dia? Ocang-ocang kaki. Itu bukan Tuhan. Tidak ada cara lain selain kurban. Makanya tadi saya bilang, Adam, Nuh, Abraham, Daud, atau Musa dulu atau Daud dulu, sampai kepada Yesus, itu ngeling. Dilakukan apa? Kurban. Makanya saya bilang, Kristus itu adalah kurban sempurna, penggenapan dari kurban-kurban dari zaman Adam. Karena yang setara dengan dosa manusia, maka kurbannya haruslah manusia. Makanya kenapa dia harus mengambil rupa manusia? Supaya dalam kemanusiaannya, dia menjadi kurban yang setara bagi manusia. Kambing itu gak setara sama kita. Makanya itu hanya bayang
Bayang, sifatnya sementara dan tiap tahun itu akan diulang. Ini tertulis di dalam Alkitab yang saya jelaskan. Tetapi apakah kalian bisa mengerti makna kurban? Saya rasa kalian tidak tahu definisi kurban. Kalian tidak pernah tahu apa maksud Abraham sampai mengorbankan anaknya. Makanya saya bilang, kenapa coba? Kenapa harus ada kurban manusia? Ya, sekaligus ini nampar juga Yahudi ya. Di mana di perjanjian lama ada kurban manusia? Ishak. Ishak itu kurban manusia. Jadi kalian ini tidak mengerti makna kurban. Kalian kurban potong-potong daging untuk apa? Untuk disate. Ya, kalian nggak ngerti nih. Andai kalian mengerti, dengan Anda ketawa-ketawa seperti itu, Anda satu pertanyaan saja pun tidak sanggup jawab dari tadi. Gimana cara Allahmu menyelamatkan manusia? Anda nggak bisa jawab. Yang kedua, apa makna kurban pun kau tidak tahu. Yang ketiga, sanggup nggak kau sebagai manusia menginginkan anakmu meninggoy? Nggak sanggup. Tuakbir. Jadi kalian itu yang gak make sense sebenarnya. Yang paling gak logis itu adalah kalian. Gimana cara Allah mau menyelamatkan kau? Sampai detik ini gak ada yang bisa jawab itu. Kalau ada yang bisa ngejawab bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia, kasih tahu saya. Itu amal perbuatan, coy. Berarti bukan Allah bukan yang ngerjakan? Berarti yang menyelamatkan diri kamu bukan Allahmu. Yang saya tanya, cara Allahmu menyelamatkan kau. Amal perbuatanmu itu yang mengerjakannya kamu, bukan Allahmu. Nih, malu dong. Kutil. Ini jawab dulu. Dengarkan pertanyaan saya. Bagaimana cara Allahmu menyelamatkan kamu? Bukan saya tanya caramu menyelamatkan dirimu. Saya tanya Allahmu kerjanya apa? Jawab itu. Lu mute lu, gua belum kelar ngomong lu mute. Ntar lu, gua ngomong dulu. Nih, cara tadi lu nanyain cara kan? Halo. Iya, gue dengar. Kedengeran nggak? Silakan. Gua denger kagak? Halo. Iya, ada. Bilang halo sekali lagi pura-pura lo. Agak. Gua denger suara lo. Gak usah tunjukkan muka lo nggak asik. Emang muka lo bagus banget, udah gelap lagi. Langsung dijawab. Gimana cara Allah menyelamatkan kau? Kalau Allah menyelamatkan umatnya ya udah sesuai sama instruksinya dia gitu loh. Kalau lu ngejalanin apa instruksinya? Iya, sholat, amal, ibadah. Sekarang saya tanya, sholat, amal, ibadah itu yang ngerjain siapa? Lah manusia itu sendiri. Nah, berarti bukan Allah lagi yang mengerjakan. Segala sesuatunya itu ada pertanggungjawabannya. Bro, yang namanya mengerjakan itu dia. Pertanyaan saya, bagaimana cara Allahmu? Gimana cara kerja dia menyelamatkan kalian? Bukan kalian. Dengerin pertanyaan saya. Pahami pertanyaan saya. Gimana cara dia menyelamatkan? Artinya dia dong. Bukan elo. Pahami pertanyaan gua. Ini logika sehat aja kagak nyampe. Ya ini logika. Coba sekarang logika sehat deh, logika sehat. Cara lu nyelamatin ayam yang lagi mau ditabrak. Gimana caranya? Nurunin ayat. Potong. Ya, Manggil tetangga. Saya tanya, cara lu nyelamatin. Lu dateng kan? Lu ambil kan? Itu kan caranya kan? Bener nggak? Logika nih. Bener kagak? Lu nyelamatin ayam yang mau ketabrak gimana? Lu lari ke situ kan? Lu tangkep dia dulu, lu ambil dia kan? Itu cara menyelamatkan. Sekarang saya tanya ke Allahmu, cemana cara Allahmu? Cemana cara Allahmu menyelamatkanmu? Iya, biar apa? Sekarang lu tinggal bilang aja, jawab gini sesuai dengan Quranmu. Lu kasih buku ke ayam, gini caranya. Lu pertama-tama lari dari situ, gitu kan? Lu mau ngasih tahu gitu caranya kan? Lu mau bilang gitu kan? Ayam,
Lu harus jalan sendiri ayam, minggir ke sini. Itu pasti jawabannya. Itu namanya bukan lu nyelamatin. Itu ayam itu sendiri yang nyelamatin. Sekarang gua tanya ke lu, cara Allah lu nyelamatin lu gimana? Jawab. Itu gue jawab, boy. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Iya, Ngasih itu tadi. tutorial. Jadi cara nyelamatin ayam yang mau ketabrak adalah ayam. Nih, gua kasih instruksi. Nih ambil. Lu baca ayam. Terus lu kerjain, lu jalan sendiri. Itu bukan nyelamatin. Artinya, lu nyelamatin ayam nggak dengan cara seperti itu? Enggak. Bukan gitu cara nyelamatin, bro. Secara logika, nyelamatin itu lu jalan sendiri dengan tangan lu. Hah? Nih pakai logika nih. Kurang logika nggak 2.300 orang di sini? Ngasih tutorial, anjir. Itu tadi gue bilang, ada sekelompok manusia masuk ke dalam sumur yang dalam. Cara nyelamatinnya gimana? Kasih buku tutorial. Gimana caranya, nak? Ya, manusia-manusia yang di dalam sumur, ya. Caranya angkat tangan lu gini, terus mulai berenang, panjat terus ke atas. Itu nyelamatin. Nyelamatin itu. Saya tanya, untuk orang 2.300 yang di sini mikir, pakai logika. Itu caranya. Hah? Selamat nggak kira-kira orang yang masuk di dalam sumur yang banyak itu, yang dalam itu? Selamat nggak? Gue nggak yakin selamat. Harus ada tangan, harus ada orang yang datang ke sana menggapai kamu. Itu cara Tuhan saya. Seperti ayam tadi yang mau ketabrak. Gitu cara Tuhan saya. Datang ke situ, ambil. Itu menyelamatkan. Kalian pernah nonton sinetron atau film-film di bule-bule sana nggak? Rescue-nya itu seperti apa? Atau Baywatch? Pernah nonton Baywatch? Cowok-cowok kekar yang di pantai ada orang tenggelam, dia datang cuy. Bukan ngasih, nih buku nih tutorial. Gaskan, baca. Gimana caranya? Pandai-pandai lu. Ngotak nggak? Ngotak. Kalian aja, ada nggak cara lain selain kurban? Nggak ada. Saya katakan nggak ada. Itu yang paling logis. Harus datang sendiri, mengalahkan kelemahan manusia itu. Apa kelemahan manusia itu? Iblis, dosa, maut, kematian, iblis, dosa itu. Itulah yang dikalahkan Yesus. Dengan jalan demikian, maka manusia itu didekatkan lagi dengan Allah. Makanya saya bilang, kenapa harus didekatkan? Kalau manusia dekat dengan Allah, manusia itu tidak akan mati. Karena Allah adalah hidup, maka setiap orang yang ada di dalam Allah itu hidup. Karena Allah itu sumber hidup. Bayangkan, tanah itu adalah sumber hidup dari tumbuhan. Bisa nggak kalau kamu tidak masuk ke dalam tanah itu? Tumbuhan itu tidak masuk ke dalam tanah itu. Bisa nggak dia hidup? Gak bisa.